bahwa ini akan gagal kan Pak sejak awal gitu. Tetapi kalau kita coba, kemudian kita evaluasi dalam perjalanannya, kita terus dampingi, insya Allah mudah-mudahan ada solusi. Itu Pak ya. Maka misalnya cukup tadi. Oh iya, silakan. Boleh? Pakai mic aja. Iya, nggak lama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan Pak Kiai, nama saya Muhammad Ali Arroja dari Desa Pawindan. Kebetulan saya diamanai sebagai Ketua DPI Ranting Desa Pawindan. Yang saya tanyakan langsung pada poin aja Pak. Saya kan penjual cilok keliling. Nah, cilok yang saya jual itu cilok CBK. CBK itu cilok bumbu kacang. Nah, jadi apa namanya? Pusat penjualan saya itu ke guru-guru Pak, enggak ke anak-anak. Jadi mindset yang saya punya itu kalau gurunya aja sudah kena, pasti muridnya dapat. Karena yang punya uang itu ya orang tuanya, bukan anak-anaknya. Nah, kendala yang saya hadapi itu adalah ketika saya ingin memasuki suatu lembaga seperti pesantren itu terkendala dengan owner pesantren tadi Pak. Oh, jangan di sini sudah ada cilok. Karena memang tidak menutup kemungkinan pesantren itu kan harus ada apa ya, profit untuk pengembangan pesantrennya, salah satunya dengan koperasi. Nah, kendalanya itu ya seperti itu Pak. Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana supaya, bukan saya aja sih, supaya penjual-penjual atau entrepreneur yang sedang membangun bisnisnya itu bisa berjalan dan ada dukungan dari pemerintah. Atau saya sih tidak meminta bantuan, cuma yang saya lakukan itu saya pengen ilmunya seperti apa supaya bisnis kami itu berkembang dengan pesat dan barokah. Terima kasih. Baik, berarti di marketing ini ya permasalahannya ketika jadi ini pengalaman ya, ketika contoh saya ketika awal menjual keripik atau misalkan awal menjual tepung, banyak sekali Pak mendapatkan penolakan ya. Banyak sekali mendapatkan penolakan, misal kayak tapi namanya juga entrepreneur, jiwa entrepreneur itu kan apa namanya, never give up ya, jangan pernah kita kalah gitu ya. Itu bisa tadi ya cari target market yang lain ya, berarti ketika target market atau distribution channel kita tadi pesantren tertutup karena misalkan di pesantren itu memang ada ini, berarti cari distribution channel yang lain, masih sangat banyak. Contoh misalkan di sekolah-sekolah yang non pesantren yang situ apa namanya masih terbuka gitu. Kemudian selain mungkin ke sekolah-sekolahnya, ke lembaga-lembaga tadi yang lain. Jadi kalau mudahnya ya secara teori itu seperti ketika target market yang kita pilih tertutup di satu pintu, maka kita cari pintu-pintu yang lain. Nah, ketika awal saya menginikan baik itu produk tadi body care maupun keripik maupun sebelumnya jamur merah ya, saya sambil kita masih ingat ya ketika sambil kuliah ketika ke-4 saya bawa jamur merah dari Ciamis. Jadi di pasca kuliah Magaya pada sebelum itu apa kan membawa jamur merah kan mau ngeteh seperti pembuahan gitu ya. Awalnya distribution channel saya itu kan ke rumah-rumah makan Chinese ya, karena jamur merah harganya cukup ini ya, sekilonya hampir 30-40 ribu kan, mending kurang mendingan misalkan daging ayam bisa jamur merah sekilo 40 ribu ya. Karena awalnya target market saya ke rumah makan Chinese di Bandung ya ketika itu. Nah, tetapi tidak mudah mengakses itu. Akhirnya saya lakukan apa? Saya cari mereka belanjanya ke mana. Oh, mereka belanjanya ke
pasar Caringin, mereka belanjanya ke pasar Andir, mereka belanjanya ke ini, gitu. Justru mereka belanjanya ke pasar-pasar tradisional. Saya justru ketika tertutup tadi ke restoran-restoran Chinese, yang saya lakukan, saya cari target market lain yang justru bisa sampai ke sana. Nah, alhamdulillah lebih kaya apa pasar Caringin, pasar tiap hari babi ngiri bikin turun dititipkan ke rekor. Jadi ketika pintunya tertutup, cari pintu yang lain. Ketika tadi pintu pesantren tertutup, berarti cari lembaga pendidikan lain yang terbuka atau pesantren yang terbuka atau pesantren bisa dikerjasamakan. Walaupun tidak ada, berarti target market yang lain masih banyak Pak market. Seperti hanya tadi yang saya lakukan ketika door to door ke rumah makan Chinese ternyata tidak terbuka ya, tapi justru malah terbukanya ke pasar Caringin dan pasar Andir yang justru dari itulah mereka masuk ke restoran-restoran Chinese salah satunya. Gitu. Lebih kaya lah di tahun 2015 akhir 2015 awal, lebih kaya seberapa tahun berjalan setiap hari. Dan jawaban singkat kami seperti itu, ketika satu target market kita tertutup, cari target market yang lain karena justru terkadang tertolaknya kita di sini ya membuka peluang market kita di luar ini yang lebih banyak, dan itu yang saya rasakan dari beberapa produk yang saya produksi gitu ya. Masih ada satu penanya lagi mungkin. Semangat ya. Terakhir ini ya, ada 2 penanya, silakan Bapak. Boleh Mas Emik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ipin Arifin dari DKM Masjid Jami Nurul Hidayah lingkungan Belender RW 08. Yang saya hadapi permasalahan pokok Pak, belum beranjak kepada bisnis, karena mungkin pertama saya baru beberapa bulan diangkat menjadi DKM oleh warga dari sana. Permasalahan yang kami hadapi yaitu yang masih mendasar Pak, masih minimnya jamaah. Kemungkinan ini disebabkan minat untuk ke masjidnya masih lemah gitu Pak. Yang saya tanyakan, bagaimana trik-triknya untuk menarik minat warga supaya semangat untuk ke masjid gitu Pak. Memang kami juga sudah melaksanakan beberapa trik, membenahi masjid, kemudian mengadakan pengajian, tapi justru di dalam pengajian itu minim sekali jemaahnya. Jadi mungkin bagaimana saya atau kami untuk mengembangkan ke bisnis kalau jemaahnya minim gitu Pak. Itu yang mungkin saya tanyakan, bagaimana trik-triknya untuk meningkatkan minat warga untuk ke masjid. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya lagi-lagi akan jawab dengan pengalaman saya. Rumus sederhananya ada gula, ada semut, rumus sederhananya. Ketika awal saya mendirikan Rodotul Irfan, ya, ketika itu apa yang saya lakukan? Saya lakukan yang pertama adalah environmental analisis lingkungan. Pesannya sudah ada di Ciamis Kota, pesantren Al-Asad, pesantren Cijantung, pesantren Al-Salam, pesantren Darussalam. Apa keunggulan mereka, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka, saya data. Kebetulan kan, tentu ya saya ketika itu saya masih ngajar di Al-Asad, saya menjadi dosen di Darussalam, setelah itu saya menjadi dosen di Al-Salam. Jadi saya bisa membaca itu. Kemudian ketika saya mendirikan Rodotul Irfan, otomatis saya harus mulai sampai di pesantren Rodotul Irfan tidak punya bahasa sederhana itu differentiation. Differentiation itu faktor pembeda, membedakan Rodotul Irfan dengan Al-Hasan apa? Membedakan Rodotul Irfan dengan Cijantung, dengan Al-Salam, dengan Darussalam itu apa? Ya. Karena bahasa manajemen itu dia untuk bisa punya competitive advantage, keunggulan kompetitif, kita itu punya beberapa pilihan. Ada istilahnya lowering our price atau differentiation. Bahasa imannya, apakah dimurahkan atau misalkan punya faktor pembeda gitu. Nah, ketika itu saya memilih mau membedakan.
Yang membedakan oke di semua pesantren itu dikaji kitab kuning. Kalau pesantren Salafiyah dikaji kitab kuning, di pesantren Khalafiyah dikaji bahasa Inggris. Nah, saya ketika itu oke, kan Muhammad pesantren itu ke Salafiyah bisa lu kitab kuning bahasa Inggrisnya itu bisa lu. Pesantren itu ke pesantren modern bahasa Inggris sama jago, kan kitab itu bisa lu. Nah, akhirnya kan di situ ada peluang, oh bagaimana saya menciptakan lembaga pendidikan ya kitab kuningnya bisa, ya bahasa Inggrisnya bisa. Saya meng-create namanya kitab kuning metode Irfani, diterjemahkan kitab kuning dalam bahasa Inggris. Alhamdulillah dari situ awalnya santri 2 orang, 5 orang, 10 orang sampai sekarang kurang lebih 400 orang. Nah, berarti itu gula yang saya ciptakan agar semut datang. Ya, gula yang saya ciptakan agar semut ya santri surfing lah gitu ya. Ada gula gitu ya. Gulanya, oh iya, agar santri datang itu tidak ujug-ujug ya. Itu syariat gitu ya, hakikat Allah tentu ya. Hakikat Allah itu. Nah, syariat ada syariat. Nah, begitu pun dengan masjid kita, misalkan bagaimana kalau masjid kita ramai? Ya gula apa yang akan kita hadirkan di masjid kita? Misalkan di masjid itu mah tuh saya kopi gratis. Di masjid itu mah tuh kajiannya, nah, contoh misalkan yang nanti siang ya, masjid Sejuta Pemuda. Ini mah dia itu justru mentargetkan anak muda untuk bisa datang dengan justru kajiannya berarti kajian yang anak muda. Kemudian bagaimana agar anak muda bisa betah di. Nah, di situ berarti gulanya yang dihadirkan agar tadi si semut jamaah datang gitu. Nah, jadi teorinya seperti itu gitu Pak. Jadi pengalaman saya lah, karena saya menciptakan differentiation ataupun gula tadi kan bahasa sederhana agar para santri datang ke Rodatul Irfan dengan kan ketika itu Abi di bawah 30 tahun Pak gitu ya, umur 27 tahun kira-kira gitu ya, dengan wah terus pun Abi ya wah batur-batur pesan 10-an tahun gitu ya. Abi udah politik misalkan nggak dirikan pesantren, namun tidak ada differentiation ya hakikat ya syariat gitu ya. Wah kan sulit Pak bersaing harus kan. Ketika itu Abi kan kok Pak melahirkan barisan collection yang dia lahan pun nggak 50 bata Pak. Terus tidak punya keunggulan. Setelah lahan kalah jauh ya dengan alasan dengan sudah dari saraf di jantung sudah punya lahan luas. Secara karismatik dikenal saya nobody ya, saya tidak dikenal siapapun ketika itu. Budak detik kene setelah lain dan lain sebagainya. Kita kalau melihat weakness kekurangan kurang tewak. Tapi yang saya ini kadang tadi bagaimana menciptakan sesuatu something bisa meng-attract ya santri untuk datang ke Rodatul Irfan. Nah, Bapak berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya agar kalau misalkan masyarakat di daerah Bapak lebih banyak pemuda, berarti bagaimana DKM-nya pun berarti harus ada pemuda jadi DKM-nya agar bisa paham memahami namun bicara satu pemuda gitu ya, minimal kusumping namun heula misalkan kuresep namun heula ngariung meskipun mungkin hanya ngopi ngarokok misalkan ya, tetapi kan itu starting point gitu. Oh iya berarti itu dulu yang dilakukan gitu. Atau pendekatannya misalkan ada fasilitas-fasilitas yang itu bisa membuat anak muda datang apapun itu nantinya tentu atau halal atau ibadah gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan menurut saya gitu ya. Dan sudah banyak sekarang contohnya ya masjid-masjid yang sekarang ya Masjid Sejuta Pemuda salah satunya yang justru lebih banyak anak mudanya yang datang, yang justru di digital marketing yang luar biasa bagusnya gitu ya. Nah, sehingga dari situ kan orang jadi penasaran, bukan hanya jamaah masyarakat sekitar, dari mana-mana kan jadi datang. Padahal mungkin awalnya sederhana gitu. Sederhana hanya menyiapkan kopi dengan baristanya gitu ya, tetapi masih diem aja kayak kopi yuk segalanya. Santri Abdul misalkan ya milih masjid yang Jumahan yang yang berkah ya berarti kemarin ada berkah gitu. Kalau misalkan yang nonton track itu seperti itu, nah tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif yang bisa dihadirkan untuk mendatangkan itu. Dari mana datangnya? Dari musyawarah dan mengenali tadi. Kalau potensial jamaahnya adalah senang ngaye, berarti dekati dengan itu. Kalau potensial jamaahnya senang ngaye B, misalnya kita dekati dengan B itu. Dan tentu setiap jamaah, setiap DKM beda-beda gitu ya.
ininya dia kami bahasanya potensial customer ya. Potensial jamaah ya. Dan itu yang saya lakukan dan alhamdulillah roda tulirkan ya sekarang growing terus gitu ya, karena tadi kami berupaya tadi ya, ketika yang lain misalkan hukumannya dijilid, dia kita melakukan pendekatan disiplin positif. Oh jadi yang aja beda ya, oh ya. Nah, seperti itulah Pak. Berarti memang kita harus berpikir bagaimana agar si jamaah datang, tentu tidak bisa sendiri, bisa nanti dengan para DKM musyawarah melihat potensial jamaahnya apa, kemudian dekati dengan itu, coba gitu ya. Nah, jadi coba mah ketika abdi dulu, oh kira-kira ketika menghadirkan kan harus menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam kitab pengiraman bahasa Inggris, kemudian tim saya pun baru sedikit, kemudian banyak sekali Pak kalau mengikuti kalau kita melihat kekurangan nggak akan gerak-gerak gitu Pak. Makanya dalam SWOT analisis kan strength, weakness, opportunity, threat, kekuatan, kelebihan, peluang, kemudian ancaman. Yang harus kita lihat itu strength kita. Kira-kira kekuatan kita apa? Ya, yang bisa mengcover kelemahan kita gitu. Nah, karena kalau ayeuna ngikutin mau gerak-gerak gitu kan. Mau gerak-gerak. Ya bila mereka awal-awal itu Bandung. Aduh, nyawaran itu aja. Tapi sedikit-sedikit dari 50 batang awalnya ruko ya kan saya keterangan pesantren Pak ruko terang nanti karena kalau ada sakit begitu gitu. Nah, tetapi ya ini alhamdulillah nambahan santri nambahan gitu. Jadi kami bahas sederhana lagi, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang. Mulai aja Pak, kira-kira kreativitas inovasi apa yang bisa kita hadirkan agar jamaah dengan sadar mau datang ke masjid kita. Itu Pak. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Cek. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Kiki linggih di Ibanegara karasan dinten ayeuna dongkap ka dieu mewakili DKM SIN Nurul Iman. Izin bertanya Pak Ustadz, tadi disinggungkan Indonesia menghadapi bonus demografi bahwa usia produktif, tingkat kelahiran usia produktif di Indonesia itu akan terus meningkat. Nah, kita ketahui juga kan Indonesia sedang inginnya menuju 2045 menuju generasi emas. Tapi kita juga tidak bisa menghilangkan fakta bahwa di angka produktif itu ada angka 7,46 juta pengangguran di Indonesia. Nah, tadi disinggung bahwa fokusnya itu kalau misalkan di usaha itu menjadi pengusaha bukan hanya jadi pekerja usaha. Nah, pertanyaan saya bagaimana memberi dorongan atau motivasi atau merubah mindset bagi generasi muda untuk fokusnya setelah lulus sekolah itu menjadi pengusaha bukan sekedar jadi pekerja usaha seperti itu. Sehingga mungkin ke depan niat Indonesia menjadi 2045 menjadi generasi emas itu bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dari pengalaman juga ya. Jadi saya kan kalau saya lahir dari keluarga pedagang ya. Tapi dia ajak utama ke babah keliling ke berbagai kiai, oke diajak ke pasar-pasar ya. Paling sering nanti ke pasar, diajak ke pasar. Nah, ketika sejak dari kecil sudah diajarkan ke pasar, ya, maka keinginan, dorongan, motivasi internal itu datang dengan sendirinya. Di tiap bapak coba namun ngintun barang, kemudian diajak, kemudian bagian lagihan pasar
basa ngiri gitu ya, bahkan sok ditunda sudah kami juga udah ngelugit mun bapak misalkan di pintu pasar ya, pintu pasar abi disimpan di kira senapan mungkin sadar bapak mau kajero kalau buat misalkan lagihan abi di dia pulang mereka ya biaya lapangan tuh sering seperti itu. Artinya apa? Ketika kita diperkenalkan kemudian terjun langsung sebenarnya gitu ya, otomatis internal motivation itu ada. Kemudian saya melihat, oh ayah saya dengan berdagang bisa punya karyawan, bisa memberikan manfaat. Oh ayah saya dengan berdagang bisa membantu pembangunan pesantren. Oh otomatis saya ingin jadi entrepreneur. Ya, saya ingin jadi jadi muncul resepsinya. Nah maka yang bisa kita lakukan kepada anak muda adalah mungkin sering bergaul dengan orang yang punya mindset yang kalau tadi ingin punya mindset entrepreneur, ya seringlah bergaul dengan orang yang punya mindset entrepreneur. Gitu. Ya, bagaimana cara bergaul ya dengan menghadiri seperti inilah gitu ya, atau misalkan ada komunitas gaul dengan itu gitu. Maka dengan sendirinya motivasi itu akan ada. Ya. Nah maka yang harus dilakukan adalah tugas kita nih ke PCDMI ini untuk ketua nih tugas kita yang menghadirkan atmosfer, kalau saya sebut sebagai entrepreneurial atmosfer entrepreneur harus dihadirkan di berbagai ruang termasuk di masjid ya. Agar apa? Agar semakin banyak orang yang punya internal motivation, punya motivasi internal dalam dirinya untuk to be Quranipreneur, to be Islamic entrepreneur, untuk menjadi entrepreneur yang Qurani, untuk menjadi entrepreneur yang Islami. Ya. Nah, jadi tugas kita menghadirkan ruang-ruang itu. Nah, bagaimana mendekatkan para muda pada ruang itu? Kemudian hadirkan dulu ruang entrepreneurial atmosfernya, gitu ya. Itu bisa di mana saja ya, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan PKM, di lingkungan SDM seperti ini, ataupun di lingkungan desa kita ya. Nah, hadirkan contoh tadi mayoritas yang datang kan misalkan pengurus DKM, bagaimana nih di DKM kita dihadirkan entrepreneurial mindset entrepreneurnya, dimulai dari misalkan kecil-kecilan ketika setiap ada acara kita buat belajar misalkan kecil-kecilan dan dilibatkan anak muda untuk melakukan belajar itu, kemudian bahkan dilibatkan yang semuanya di Masjid Abdi misalkan kurang kali SD, kurang kali diniyah, ya buat misalkan market day, hari di mana saling menjual produk meskipun ada mana jeung bapakna gitu kan. Nah, tetapi hal-hal semacam itu menumbuhkan motivasi internal di diri mereka. Ya. Dan itu yang kami lakukan di Nahdlatul Irfan, berupaya mereka ya dengan unit-unit usaha yang ada itu sebenarnya bukan berarti kami jadi kan ada istilah sekarang experiential learning, pembelajaran yang high order thinking level itu dengan experiential learning. Bagaimana belajar melalui experience, pengalaman. Jadi kalau tadi ingin mencetakkan entrepreneur, ya hadirkan pengalaman entrepreneurship di diri mereka. Gitu. Dengan tadi apakah market day, apakah apa gitu ya. Kemarin tadi karena saya ajak para santri misalkan menanam padi ya, metode yang system of rice intensification, padi organik ya. Dari mulai awal nanam sampai kemarin panen, setelah mereka merasakan ternyata bunga, nah sedang ketika panen hampir 100 hari kan nunggunya baru udah kata kelas 12 atau kelas 9 menanam awal, ke kamari panen, ternyata menumbuhkan kecintaan karena pertanian cukup dengan mengajak mereka yuk nanam cobaan ya, tegarus sawah apa nyewa lahan sawah, tegarus sawah nyewa lahan sawahnya digarap wawi abdi dengan untung paling tetapi supaya mereka punya pengalaman kumaha melapare dugi kapanen. Ketika saya tanya, saya melihat ekspresi mereka yang jadi petani terdekat. Nah, punya pengalaman itu sudah dibukukan, itu sudah berjilid-jilid buku yang masuk ke dalam diri mereka. Nah, begitu pun ketika kita ingin mencetak entrepreneur,
ya mereka terjunkan, apakah langsung praktek dagang tadi, ataukah misalkan dengan tadi hal-hal sederhana membuat kemudian saling membeli antar siswa dan lain sebagainya. Nah, pemuda pun hadirkan ke pengajian seperti ini, pengajian ekonomi, hadirkan ke komunitas-komunitas yang isinya bukan hanya nongkrong semata, bukan hanya itu, tapi ya contoh Labi tinggali fenomena ayeuna ya, dengan kehadiran banyak tempat nongkrong di Kabupaten Ciamis di satu sisi yaitu menghidupkan ekonomi, di sisi lain tapi nongkrongnya cuma supaya manfaat gitu ya. Ulah sampai ayeuna ngajajar motor nongkrong motor buatan batu, tapi kalau motor naik orang mengkreat katakan motor buatan pemuda gitu ya, mengkreat itu kan lebih baik. Jadi bagaimana itu kita coba agar mereka ya mungkin dalam bahasa hadisnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, minimal bagaimana kita menciptakan pemuda-pemuda yang punya kegiatan yang positif, punya kegiatan yang manfaat, yang tidak hanya wasting time, tidak hanya buang-buang waktu nongkrong tepat, minimal jadinya hilang gitu ya, geser. Setelah itu baru kita tadi lakukan pendampingan. Itu memang pada sesama pendampingan gitu. Ketika mereka butuhnya apa, kita melakukan pendampingan di situ. Jadi perlu meluangkan waktu, pikiran, tenaga, bahkan mungkin harta untuk situ. Makanya kepada para abdinya, kepada para ini, ya dukung mereka dengan merubah mereka menjadi pemuda-pemuda yang kreatif, inovatif, dukungannya dengan berbagai hal, menciptakan ruang tadi gitu ya, menciptakan komunitasnya, menciptakan ruang kreatif inovatif di tengah-tengah mereka agar mereka bisa punya kan kadang-kadang dia naon ada bingung naon sih gitu ya. Tapi ketika misalkan pemudanya itu digerakkan kepada hal yang positif, digerakkan mereka kepada hal-hal yang sifatnya entrepreneurship, dari situ muncul internal motivation akan ada, gitu. Motivasi dari diri mereka akan ada. Ya. Dalam konteks ilmu kontemporer sekarang, secara ilmu psikologi gitu ya, bagaimana agar tidak hanya bahkan dipaksa di luar, kadang-kadang mental ya, tapi ketika dihadirkan sesuatu yang membuat mereka klik, oh iya pengen, kemudian hari dari diri mereka, nah itu lebih bisa merubah design for change-nya itu lebih cepat gitu, lebih cepat. Nah, maka hadirkanlah gitu ya. Kami ayah misalkan pemuda di mana, oke misalkan kumpulkan, oke misalkan Rifan itu kali ayah pemuda dia mau yang diajarkan tentang ekonomi, tentang manajemen, tentang marketing, insya Allah disiap ya. Misalkan ayahnya pemuda itu kemudian siap untuk ini bergerak, ayo insya Allah kita siap. Itu abi menerga dona salit aliten panginten ilmu, ya panginten siap berbagi ilmu gitu ya. Anu garuh harta silakan, harta dengan hartanya yang punya kedudukan misalkan jabatan silakan, dengan apapun kita memberi manfaat kepada orang lain. Itu kita. Ya. Waktu memang sudah habis ini teh. Gimana kesepakatan aja? Selaku malah Singkat padat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Pikiran saya sedikit dari ada perwakilan dari DKI berarti bisa di Bapak Jajar. Ya. Ustaz, saya sudah kenal sama Ustaz ya. Ya, betul. Beberapa belakang saya sudah diundang Ustaz ya. Kalau jatuh bekam gitu kan. Betul. Iya. Ini Ustaz tadi dibilangkan ya awal yang apapun kerjaan dalam dunia, dalam kebenaran niat, setiap amal kebenaran niat ya, dalam dunia. Nah, saat ini setelah waktu hijrah Rasulullah Muhajirin ke Madinah disebut kaum Ansor ya. Sampai di sana orang yang bekerja melakukan kasih modal dengan sampai bisa berusaha. Terus yang saya begini Pak, tadi yang ke Pak Hadian tadi ini Ahmad bin Auf dia itu nggak punya modal sedikit apapun. Dia waktu itu di Madinah
sampai ke panggul, dan dia bisa punya modal dan bisa berusaha jual dari berkah ini masalah bertahan. Tadi Bang Eko dan sekarang yang pinjam ke perbankan itu kan unsur riba, itu kan nggak ada keberkahan gitu ya. Ini yang tadi yang dari amal sampai dia itu modal sendiri karena kulit panggul itu berkahan bisa berkah itu. Nah ini pertanyaan, bagaimana ya untuk permodalan ini karena UPJ bisa nggak diberikan tumbang permodalan kepada orang yang tidak sampai pinjam ke perbankan bisa? Kayak orang Basnas. Intinya Pak, kalau dari saya, Bisa. Tadi solusi saya tetap tadi ya. Contoh yang hadir berapa orang nih? Gak perlu nunggu Basnas, gak perlu nunggu budget. Ini yang hadir sekarang berapa orang? Misalkan atau di DKM Makam gitu ya. Ya tadi urus dana itu yang paling mudah. Misalkan mampu satu orang 1.000 seorang, tapi kumpulkan sekian. Nah itu dikumpulkan, itu jadi modal untuk membantu mereka tadi yang kurang permodalan. Itu solusi mudah, solusi singkat. Hanya kita sudah terjebak mindset coba dulu gitu. Itu yang sebenarnya solusi mudah, singkat, apa istilahnya itu smart, specific, measurable, achievable gitu. Itu achievable gitu. Itu mungkin untuk dicapainya gitu ya. Terukur ya, spesifik. Tinggal buat time bound-nya, oh iya untuk bisa mengumpulkan sekian nanti perlu waktu sekian karena orangnya sekian kali sekian. Dari saya mungkin seperti itu Pak ya. Jadi kalau kita mengandalkan harus dari sini ya sulit lah ya, karena tentu PJ Basnas pun terbatas gitu ya, peruntukannya begitu gitu ya. Pasti Basnas itu membalikan dari mana saya Jakarta lah ya. Terus itu kan jadi apa? Blunder. Nah, jadi tinggal kita mulai dari yang mampu dulu, yang kita bisa, gitu ya. Turun dana seberapa, lalu kita jadikan modal untuk membantu para pelaku UMKM. Karena tidak dipungkiri lah, modal itu ya meskipun capital itu tidak hanya berupa uang, ya, social capital itu pun bagian daripada uang. Kita ini modal besar ya, untuk dengan kita berkumpul dengan Habib akan dengan banyak antusias yang bertanya, berarti minimal ini sebenarnya kita semua sudah punya mindset untuk jadi entrepreneur ya, mindset untuk jadi pemberdaya ekonomi itu semua punya gitu. Tinggal bagaimana, apakah di knowledge-nya, di ilmunya, atau di action-nya. Ilmu mungkin saya kira masing-masing dari kita sudah punya, tinggal apa? Action-nya. Tinggal action-nya. Ya. Nah, kalau misalkan secara berkala ilmunya nanti bisa lebih spesifik lagi. Mau tahu tentang, nanti buat yang lebih spesifik nih, ketua PC